Ada di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Al-Habib Ali bercerita, dahulu ada orang, ulama besar, alim allamah, kata Habib Ali. Muridnya ribuan. Amalnya full 24 jam. Malam kada tidur. Ibadah sholat, zikir sampai subuh. Pada subuh sibuk dengan mengajar santrinya sampai maghrib. Pada isya sibuk ibadah kepada Allah sampai subuh. Pada subuh sibuk dengan mengajar muridnya sampai maghrib. Begitu terus. Full waktunya untuk ibadah. Itu pun beliau, si ulama ini, menangis selama 20 tahun dengan tangisan air mata. Kemudian menangis lagi dengan tangisan darah selama 20 tahun kemudian. Jadi 40 tahun dia menangis. 20 tahun pertama menangis dengan tangisan air mata. 20 tahun yang kedua menangis dengan tangisan darah. Sampai akhirnya meninggal si ulama ini. Tatkala meninggal ditanya oleh Allah, ya abdi, madza fa'alta, madza bakait? Ala jalma dumu'ul ma fi ishin as-sana al-ula. Kata Allah, wahai hambaku, apa niat kamu, apa tujuan kamu tatkala kamu menangis dengan tangisan air mata selama 20 tahun yang pertama? Kata si ulama, ya Allah, kami menangis dengan tangisan air mata selama 20 tahun yang pertama. Kami takut, ya Allah, apakah amal ibadah ulun ini udah diterima? Apakah ulun setiap enggak tidur ibadah sholat, zikir sampai subuh, kemudian pada subuh ulun mengajar murid-murid dengan ilmu ulun mulai subuh sampai maghrib setiap hari begitu, apakah udah diterima, ya Allah? Ulun takut enggak diterima. Ulun takut semua amal ulun ini riya, takabur, sehingga enggak ada keterimaan, enggak diterima olehmu, ya Allah. Dan engkau menangis 20 tahun yang kedua dengan tangisan darah, al-bakait fi dumu'id dam. Madza fa'al? Dan kamu nangis 20 tahun yang kedua dengan tangisan darah, apa niat kamu? Ulun nangis yang 20 tahun yang kedua, ya Allah, dengan tangisan darah. Karena ulun lebih takut lagi, ya Allah. Kira-kira tangisan ulun yang 20 tahun pertama ini diterima apa enggak olehmu, ya Allah? Diampuni apa enggak? Termasuk orang-orang yang mendapat ampunan enggak? Atau tangisan ulun yang 20 tahun pertama itu sama juga sia-sia, masih ada riya? Jadi ulun lebih takut lagi sampai ulun menangis dengan tangisan darah. Apa kata Allah? Fa inni qad raditu bik. Kalau itu niat kamu, maka aku sekarang telah ridho kepada engkau. Dan engkau termasuk orang-orang ahli surga. Ini ulama, Pak. Alim allamah, muridnya ribuan. Malam siang ibadah, habis waktunya. Masih menangis, takut gak diterima. 20 tahun. Dan 20 tahun yang kedua menangis darah. Takut gak diterima tangisan yang pertama. Dan gimana dengan kita? Bukan ulama, bukan guru, bukan apa. Ibadahnya pun juga kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada ingat. Sholatnya pun kadang-kadang khusyuk, kada khusyuk. Itu pun tidak takut, tidak menangis. Kalau udah masuk alam kubur, alam akhir mau menangis, nggak ada harganya. Kalau sekarang dia menangis karena takutnya kepada Allah, sangat berharga. Bahkan itu menjadikan saksi untuk surga pian nantinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini di alam mahsyar. Sudah mereka merasakan bagaimana sadisnya siksaan Allah. Di neraka Allah lebih kejam lagi sampai hancur. Bahkan api yang pian lihat di neraka itu, Pak, bukan seperti api yang di dunia ini yang warna-warni begitu seperti pelangi. Di bumi ini warna api ada 3, ada merah, ada kuning,
Ada biru. Yang paling panas yang biru ini. Tembus baja ini. Makanya kalau pakai kompor LPG itu kan biru. Supaya cepat matang masakannya. Itu di bumi. Di akhirat, di neraka aslinya api. Aslinya api ini bukan merah, kuning, biru, hijau. Seperti pelangi begitu. Aslinya api itu hirang. Hitam. Aslinya api. Hitam. Ada riwayat api di bumi ini udah dicuci oleh Allah. Sebanyak 70 kali cucian baru ada merah, kuning, hijau, merah, kuning, biru itu. Aslinya hitam. Dan itu radius jarak berapa kilo udah terbakar manusia. Belum kena apinya, kena panasnya udah terbakar. Dari sangat panasnya. Ini di tengah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktu kita pun di akhirat Allah sama di bumi ini beda. Kalau pian di bumi ini, waktu pian sehari semalam berapa? Berapa jam? Berapa? 24 jam. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sehari semalam, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib di kitab An-Nasihat Diniyah mengatakan yawm wa laila fil akhirah ka'alf sanah fid dunya. Sehari semalam di dunia, sehari semalam di akhirat ini sama dengan 1000 tahun di bumi. Berarti kalau ada orang ahli maksiat divonis oleh Allah, tok, 1 hari ikam masuk neraka. Berarti berapa? 1000 hari. Divonis tok 10 hari ikam masuk neraka. Berapa Pak? 10.000 tahun. Divonis tok sebulan ikam masuk neraka. Berapa Pak? 30.000 tahun. Kalau setahun divonis berapa? 360.000 tahun. Gak ada. Masuk penjara setahun 2 tahun gak ada. Di sini nyaman benar. Udah korupsi 7 triliun dikorupsi. Uang rakyat. Tok 5 tahun. 5 tahun. Nyaman benar. Itu pun keluar dari apa namanya dari meja hijau, diwawancara sama tertawa-tawa. Iya, saya masuk penjara cuma nggak apa-apa. Tertawa mulutnya. Kenapa? Penjaranya kayak hotel. Ada TV-nya, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada pelacurnya, lengkap. Anak istri beres sudah. 7T beres. 7 turunan nggak habis. Pian pernah lihat duit 7T, Pak? Hah? Kada nggih? Kada pernah nggih? Sama, ulun juga kada. Itu 7T, Pak. Kalau dibuat beli keropok harga 100 rupiah toh. 1 bengalon ini keropok semua nih, Pak. Masya Allah. 5 tahun 7 triliun. Sedangkan pengadilan di hadapan Allah nggak ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, 20, 100 tahun nggak ada. Minimal 1000 tahun, ribuan tahun, 30.000 tahun, 360.000 tahun. Insya Allah. Makanya mereka tatkala dimasukkan ke neraka Allah baru masuk ini. Begitu melihat dan merasakan sebentar siksaan Allah yang sangat sadis, sangat kejam. Tidak ada peri kemanusiaan. Mereka pun wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, ya Allah, bebaskan kami ya Allah, kami kada kuat, kada mampu. Na'mal solihan kunna na'mal. Ya Allah, kami berjanji ya Allah, kalau pian keluarkan ulun ya Allah di neraka ini, ulun berjanji akan beramal
beramal soleh. Lain dengan amal yang dulu-dulu ulun lupa, ulun maksiat, ulun gak sholat, ulun gak ibadah, ulun gak hadir majelis. Cuman ini kalau ulun dibebaskan, ulun akan sholat setiap waktu. Ulun akan iktikaf di masjid Nawaitul Iktikaf alaf sana. Aku niat iktikaf 1000 tahun, nggak pulang ya Allah. Nih Pak, ini manusia begini nih. Manusia itu udah kepepet, obral janji, bujur gak ada? Bujur gak ada? Nih manusia, kalau udah dalam keadaan yang kepepet, obral janji, ya Allah, akhirnya na'mal sholihan, keluarkan kami ya Allah, kami berjanji akan beramal soleh. Karena kunna na'mal, selain kami yang dulu masih berbuat maksiat dahulu, sekarang enggak ya Allah. Kami mau ibadah, mau sholat, mau tahajud, mau haji, setiap hari haji, setiap waktu umroh, setiap detik iktikaf di masjid, sedekah, ulus sedekahkan semuanya. Berjanji. Apa kira-kira Allah merespon omongannya dia ini, ahli neraka ini? Tatkala di bumi aja udah bohong sama Allah, di neraka lagi. Enggak direspon sama Allah. Apa kata Allah? Justru Allah menanyakan kembali kepada mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Wahai manusia ahli neraka, apakah ikam kada ingat? Aku ini udah ngasih waktu, ngasih umur panjang kepada lawan ikam. Untuk supaya ikam ini bisa berpikir, bisa bertobat, bisa beramal, bisa beribadah, beramal soleh. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana sedekahnya ikam? Mana majlis ikam? Mana sholat ikam, puasa ikam, zikir ikam, mana? Ikam habiskan waktunya untuk foya-foya, berzina, bermaksiat, narkoba, narkotik, khomer. Kada pernah ingat sama aku. Bukan cuman itu. Wajah aku menadhir. Sudah aku datangkan kepada kalian. Apa? Baginda Muhammad SAW sebagai peringatan. Yang berikan peringatan kepada kalian. Wakila Al-Quran. Sebagian itu mengatakan Al-Quran. Datang Al-Quran ini peringatan. Sudah aku datangkan Al-Quran kepada kalian. Wakila wakala akramah asyib. Sebagian ulama fasir mengatakan datangnya peringatan itu adalah dengan datangnya uban. Kita kalau beruban Pak, itu peringatan itu. Kalau kita akan mati. Sebelum mati banyak tobat, banyak ibadah, banyak sholat. Karena di bumi ini satu-satunya kita bisa ibadah. Bahkan juga peringatan-peringatan yang lain banyak Allah turunkan sudah. Gunung meletus, banyak kada banyak. Banyak kada banyak. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan rahmat barakah Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di tahun baru Islam ini kita niatkan dalam hati kita membuka lembaran baru untuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah taala, ingatnya kepada Allah, sehingga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut bersama para guru-guru kita, guru rasul kita, dan para guru kita semuanya, dan para aulia salihin, dan dengan guru zaini kita, dan semuanya para guru-guru kita, dan mobil khusus dengan ketemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bersama keluarga disembuhkan segala penyakitnya, disehat walafiatkan insyaallah ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dal quwwatil matin wa ya masakin wa ya arhamur rahimin irhamna rabbana atna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.